Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hai followers dari Mandiri Digipreneur Hub. Tentunya di Instagram saat ini senang sekali rasanya saya Chandra Adi boleh menyapa followers dari Mandiri Digipreneur Hub. Tentunya pada siang hari ini kita akan belajar bareng gitu ya, belajar bersama. Enggak cuman menyapa aja, tapi nanti akan banyak sekali ilmu-ilmu yang bisa didapat gitu ya. Dan tentunya pada siang hari ini Chandra tidak sendiri, karena siang hari ini Chandra bersama dengan sang narasumber Chandra yang sangat luar biasa, kece gitu ya. Inilah dia, ada Kak Alvina Tasya. Boleh disapa dulu Kak Alvina, silakan. Hai. Oke, dan pada siang hari ini Kak Alvina datang jauh-jauh dari Solo gitu ya, enggak ya? Solo. Enggak jauh ya Kak ya dari rumah ya? 5 menit lah. Oh, 5 menit dari rumah. Oke, tentunya pada siang hari ini kita akan belajar bersama mengenai bagaimana sih cara berjualan, atau lebih tepatnya atau lebih enak didengar, bagaimana cara kita mendapatkan keuntungan atau cuan di media sosial gitu ya Kak ya. Karena di zaman saat ini media sosial itu sangat berpengaruh dan juga berdampak besar sekali. Nah, gimana kita bisa memanfaatkan media sosial seperti itu ya Kak Alvina ya. Betul. Kak Alvina ini adalah pemuda remaja gitu ya. Jeda boleh 1 jam, nanti live lagi 1 jam, live lagi. Oke. Totalnya per hari harus live 4 jam. Oke. Untuk menyestandarkan viewersnya. Oke. Gitu. Nah, tapi ini nggak sih Kak sebelumnya, kalau misalkan kita adalah pendatang baru nih di TikTok, kan kalau misalkan TikTok itu syaratnya adalah harus followers berapa dulu baru bisa live gitu nggak sih? Enggak. Kalau dulu waktu awal sih gitu ya, harus minimal follower 1000 itu baru bisa live. Tapi per sekarang itu enggak. Jadi kalau misalkan dia udah ada download TikTok Shop Sellernya, TikToknya jadi toko, itu udah bisa langsung live dengan followers minimal 10, 5 gitu udah bisa langsung live. Oh. Jadi itu nanti ada 2 aplikasi Kak yang perlu di-download untuk bisa live streaming. Ada yang namanya TikToknya sendiri, yang media sosialnya, sama yang namanya TikTok Shop Seller, itu untuk kita unggah produknya lah, untuk barangnya, terus nanti untuk orderannya gitu. Itu namanya TikTok Shop Seller. Nah, itu perlu banget dan juga penting banget. Jadi untuk yang sudah download aplikasi TikTok, jadi tidak hanya aplikasi TikTok aja yang di-download, tetapi harus ada aplikasi TikTok Shop Seller. Shop Sellernya. Itu juga di Play Store dan di App Store. Iya, di Play Store Oke. dan di App Store. Jadi harus ada 2 aplikasi. Kalau TikToknya tadi yang buat live, yang TikTok Shop Sellernya sebagai sarana penghubung. Misalkan unggah produknya, terus nanti kita bikin diskon-diskonnya, itu nanti lewat TikTok Shop Seller gitu. Oke, berarti jadi yang belum kan mungkin kalau orang awam taunya hanya ya udah aplikasinya satu aja gitu ya, TikTok aja gitu ya. Padahal ternyata ada satu aplikasi lagi yang perlu dan juga penting untuk di-download juga bagi pemilik usaha. Pemilik usaha. Oke, baik. Nah, itu apa Kak? Gambarnya apa sih depannya? Displaynya awal apa sih? TikTok untuk seller. TikTok Shop. TikTok Shop Seller itu ini. TikTok Shop Seller gitu ya. Oke, kita cek dulu. TikTok Shop Seller. Oh, ini ya. Nah, betul. Oke, logonya sama seperti cuman dengan dia TikTok. Backgroundnya warnanya putih. Kalau yang TikToknya aja kan warnanya hitam. Betul, sama ada gambar tas gitu ya. Iya, keranjang gitu ya. Jadi biar para yang nonton itu langsung masukkan ke keranjang terus gitu ya. Nah, langsung check out. betul. Jadi awal mula dari iseng-iseng untuk live, kemudian tahu bagaimana caranya. Nah, kalau tadi kan udah ada cara langkah pertama, kita harus download yang namanya 2 aplikasi itu gitu ya. Betul. Terus cara apa lagi yang harus kita lakukan Kita Kak?
daftar dulu tuh kan, udah punya TikTok. Nah, kita harus daftar lagi ke TikTok Shop sellernya. Kita daftar lagi ke TikTok Shop sellernya. Itu nanti antara akun TikToknya sama akun TikTok Shop sellernya harus ditautkan tuh. Karena kalau nggak ditautkan nanti nggak bisa live. Oke. Jadi harus ditautkan antara TikTok Shop seller sama TikTok Shop, harus ditautkan. Nanti biar kan kalau udah jadi kan nanti langsung terhubung dari akun TikToknya ke akun TikTok Shop seller, kan langsung terhubung gitu sih. Itu fungsinya yang buat ini ya, etalase 2, etalase 3 Nah, itu ya. betul. Oke, I see. Oke. Nah, sebenarnya Kak, bisnis yang saat ini dijalankan atau digelut. Bentar. Oke, apa ini? Aku mau kasih tips dulu. Heeh. Buat yang udah kan nanti ditautkan Yes. antara TikTok Shop sama TikTok Shop seller kan harus ditautkan. Nah, ini mau bicara tentang dana ya, karena kan gosipnya memang aduh cairnya lama banget. Nah, itu yang paling penting nih, yang paling penting. Itu gini Kak, yang di kan itu nanti harus ada verifikasi data kan, Ya. verifikasi data antara KTP sama nama pemilik banknya itu harus sama tuh. Oke. Jadi kalau nggak sama itu nanti pencairan dananya bisa tambah lebih lama lagi. Jadi Oh, misalkan di situ namanya mawar ya, nanti kalau bisa pemilik rekeningnya juga harus mawar. Maksudku kan ada data KTP-nya kan di situ, data KTP pemilik toko. Betul. Nah itu nanti harus sama, nomor rekeningnya juga harus mawar gitu sih. Kalau enggak aduh susah tambah lagi ya, lama. tambah lama lagi ya. Lagi, Oke. gitu. Tapi pengisian data itu hanya digunakan untuk data saja kan. Kalau untuk nama yang ada di tokonya itu kan bebas bebas. kan. Boleh, Oke. Berarti tetap bisa digunain untuk menggunakan nama-nama toko atau nama-nama alay gitu ya. Ya betul. Nama-nama alay yang menarik lah. Yang menarik. Pokoknya intinya adalah tujuannya adalah bagaimana caranya barang-barang yang kita jual itu laku gitu Laku, aja ya. gitu, betul. Nah, jadi kayak gitu. Jadi dalam pengisian profilnya pun juga harus sangat diperhatikan, harus sesuai. Jadi tidak bisa kalau misalkan ini ya Kak, yang punya toko aku tapi menggunakan rekening yang lain. Jangan. Oke. Nanti tambah berabe. Berarti pokoknya harus yang bisa mengisi data juga harus sesuai pemiliknya gitu ya. Betul. Oke, terus apa lagi Kak? Terus ya itu tadi sih, pokoknya kalau di TikTok memang harus hati-hati banget ya. Kalau kita live minimal 4 jam itu total keseluruhan ya, nggak harus live dari jam 1 sampai jam 4 ya, nggak juga dong. Kan yang nonton kan itu sih pasti kan kalau dari awal-awal palingan cuma 2, mau ngomong apa kan juga kita nggak tahu kan. Tapi gini, di TikTok itu jangan sampai kita nggak ngomong, jadi harus kita sapa gitu. Oke. Kalau enggak soalnya nanti dikira kita nggak ada aktivitas interaksi sama Penonton. Nah Oke. itu bisa kena pelanggaran karena riskan banget sekarang TikTok itu. Kita aja waktu live nggak muncul di kamera aja, tiba-tiba ada email tuh, penjual tidak muncul di kamera gitu. Oke. Jadi itu sih tipsnya. Yang satu harus ada interaksi, jangan keluar dari kamera. Yang ketiga jangan ada suara anak kecil Kak. Oh, Pokoknya itu karena nggak boleh banget karena dikira nanti kita eksploitasi. nah betul, benar. Karena TikTok itu kadang dia nggak ngasih pemberitahuan, nggak ngasih email atau nggak ngasih apa, tiba-tiba penontonnya ya nggak bisa naik, Oh, terus penontonnya stuck di situ aja gitu. Tapi memungkinkan bahwa pihak TikTok memblokir nggak sih Kak kalau kita melanggar hal itu? Dia jadi nanti sistemnya poin Kak. Kalau memang parah banget baru dia ada poinnya. Jadi di TikTok itu ada poin 1 sampai 48. Nah, kalau misalkan kita melanggar itu tadi ada kena poin 2, 3. Kalau kita nggak ngajuin banding ya nanti tiba-tiba akunnya udah nggak bisa buat live lagi. Gitu. Terus itu di TikTok juga cahayanya harus diatur. Kadang kan kalau backlight gitu kan ada kayak api-apinya ya, ada kayak embun betul, gitu. betul, Nah betul. itu dikira kan juga api, gitu nggak boleh. Padahal bukan ya aslinya ya. Makanya itu kan memang harus hati-hati banget kan live di TikTok. Tapi ya enaknya kalau memang udah ada pasarnya ya
tahu sendiri kan Ya. di TikTok kayak apa. Ya, betul. Karena jujur saya adalah penonton TikTok Shop dan awal kali aku nggak ngerti gimana caranya ini ya Kak. Maksudnya terus aku ngeceknya barang itu udah dikirim atau belum. Aku awalnya nggak ngerti. Nggak ngerti, iya. Tapi ya udah percaya aja lah dan juga nggak tak cari-cari gitu kan. Terus ya tiba-tiba datang akhirnya ya ketagihan deh belinya di Tagihan, TikTok nah, Shop. makanya itu karena kan dia memang murah. Betul. Terus yang kedua barangnya di review, jadi kesempatan untuk barang jeleknya itu sedikit banget betul, gitu loh. betul. Gitu. Karena bagi pembeli pun ada rasa trust gitu ya, percaya sama Itu puas, lebih betul. banyak di TikTok karena kan di review sedetail-detailnya baru kita kan check out gitu sih. Sama kalau yang paling penting itu adalah ini sih, karena dia live, jadi Live, barang yang dilihat itu real. benar-benar real Real. gitu loh, Ah, betul. benar. Jadi resiko itu juga meminimalkan komplain seller, juga pembeli juga kadar kecewaan juga nggak terlalu tinggi. Oke, itu ya. Terus kemudian berarti dari sudah ada di langkah untuk pengisian data, kemudian untuk langkah hati-hati dalam live gitu ya. Jadi harus memperhatikan ini, Kak. apalagi. Nih. Karena kan aku basicnya jualan pakaian ya. Kadang kan memang ada brand-brand kayak dari channel gitu, ZR gitu kan, mungkin nggak sengaja kita nyebut gitu juga Nggak boleh. ngaruh, nggak boleh. Apalagi kan sekarang lagi ngetrennya live itu ya, thrift ya. Makanya dia harus di blur tuh namanya tuh Mereknya. mereknya. Oke. Bukan di blur sih, maksudnya bicaranya kan harus di singkat-singkat. Betul. Intinya gitu. Bicaranya dikasih kode khusus gitu ya. Bicaranya khusus. harus dikasih kode khusus. Itu adalah untuk brand atau merek untuk yang sudah ternama gitu ya. Sedangkan kalau misalkan yang kita jual adalah brand kita sendiri, nggak masalah. Nggak masalah. Yang penting jangan sebut itu sih. Oke. Sama jangan pernah sebut nomor Wawa. Kalau live di situ pasti kan ada yang, Mbak aku mau beli grosir nih, kan nggak mungkin kan gitu, belinya lewat TikTok kan pasti ngaruh di ongkirnya. Betul. Itu pasti aku pakai clue-nya, nanti chat aja Kak di Wawa gitu. Jadi Oke. jangan sampai sebut marketplace lain, pokoknya janganlah. Karena kadang dia nggak ada pemberitahuan, tiba-tiba viewersnya video yang nonton sedikit, viewersnya live yang nonton sedikit gitu sih Kak. Jadi itu berpengaruh besar Berpengaruh ya, banget, berpengaruh banget. besar. Jadi kalau misalkan live pun juga harus hati-hati, nggak asal live aja, tetapi juga peraturan-peraturan itu diikutin gitu ya. Nah, terus apa lagi Kak? Terus gini, kalau misalkan kan kita harus cari tuh jam-jam berapa aja kita yang efektif di Betul. live. Karena kan kadang di toko A oke lah jam 1 dia rame, jam 1 siang. Bisa jadi di toko B jam 1 siang sepi. Nah, betul. itu kita harus cari tuh jamnya selama 24 jam. Live-nya yang rame jam berapa aja. Karena di aku sendiri dia kadang siang sepi Kak, aku nge-live sore gitu rame, gitu. Jadi harus telaten. Kalau misalkan yang rame sore ya telaten aja Di sore hari. hari terus gitu. Jadi harus cari jam timingnya kapan gitu harus. Prime time ya. Ya, betul, Jadi prime time antara satu dengan yang lain itu berbeda-beda. Beda betul. Jadi nggak bisa dong kalau misalkan prime time-mu di jam sore, kemudian aku pengen juga live di jam yang sama, itu nggak bisa ya Nggak berarti bisa. ya. Kita sama-sama jualan baju. Kalau prime time ku udah jam 4, kakak live jam 4 ya bisa jadi yang nonton banyak punyaku walaupun followersnya banyak di Oke. gitu. Berarti tahu kapan prime time itu gimana Kak? Iya itu harus live terus harus Nyoba ya intinya ya. benar. Ya dicoba lah sebulan dicoba. Kadang ada yang subuh itu rame, kadang ada yang subuh sepi gitu sih Kak. Padahal sama loh produknya. Oke, berarti tergantung jam prime time Anda jam berapa gitu harus ini. Dan untuk mencari prime time yang tepat adalah ya mau nggak mau harus coba live dari jam 1, 2, 3, 4, 5, 6 Iya, dengan coba jam aja. 24 gitu ya. Ya betul. Nah terus tadi Kak
setelah kita udah tahu kita harus udah punya TikTok, ada 2 aplikasi, kemudian udah harus ngisi data, harus sama, betul. terus kemudian langkah-langkah dan juga tips-tips ketika kita live gitu ya Kak ya. Nah Kak, kalau misalkan gimana sih membangkitkan rasa semangat ketika kalau ya udah awal kali atau seminggu yang nonton cuma 2, terus minggu depan lagi udahlah aku nggak mau lagi gitu. Gimana itu enaknya? Harus bagus banget ya, jadi nggak bisa aduh kok males gitu kan, kita nyapanya itu kan juga males lah pokoknya. Kalau mau live tuh ya moodnya harus bagus dulu, semangat, kita sapa. Nanti kan yang nonton kan juga nggak mungkin males-malesan kan, nggak mungkin skip aja apaan sih ini, gitu. Betul. Jadi harus membangun mood, sulitnya sih di betul Kak. Sama harus ada mungkin ini ya Kak, sesuatu yang unik gitu ya. Sesuatu yang unik, betul banget. Misalkan gini, kan banyak ya sekarang. Karena aku sendiri juga pakai tips itu tuh. Nanti yang check out hari ini ada GA loh. Nah. Yang pasti nontonnya tuh sampai akhir tuh. Apalagi yang baru awalan dia jualan, nah itu harus banget. Bagi-bagi hadiah itu harus banget. Karena kan memang warga Indonesia senangnya dikasih gift, nggak gitu cuman paling jepet gitu aja dia seneng. Udah seneng loh ya? Kak. Betul. Stiker gitu dia juga senang. Stiker masih ada ya? Oh suka banget itu, senang. Oke, berarti intinya adalah ya udah harus menjaga live, kemudian harus ada sesuatu yang unik, kemudian adalah bagaimana caranya kita bisa meng-guide untuk ini ya, untuk mereka beli gitu ya Kak. Nah, yang paling penting adalah gimana sih caranya kalau misalkan kita udah laku gitu ya. Kita udah laku, gimana caranya kita bisa menarik uang kita Kak? Nah, itu yang paling ditunggu-tunggu ya. Itu yang bikin gini. Memang kan di TikTok Shop sendiri dia memang basicnya itu kan kalau udah meletus ya, dirikan VT yang betul. owner itu apalagi aduh ya Allah kok ini beneran nggak ya kayak gini. Itu memang nyatanya beneran Kak. Apalagi gini ya, ini yang Dana bentar dulu ya. Aku bicara soal affiliate dulu. Sekarang kan lagi ngetrennya affiliate. Betul. Nah itu enak banget tuh. Kita kalau udah jadi afiliator kan namanya. Afiliator itu tanpa dia nyentuh produknya, dia tetap bisa menjualkan dengan nanti si seller memberikan fee. Misalkan fee-nya 10% dari harga produknya. Nah itu kan kita nggak perlu uangnya ketahan, nggak perlu bingung cari modal. Cuman kita harus rajin konten sih, rajin konten sama rajin nge-live. Nah itu enak juga tuh, kita dikasih sampel gratis sama tokonya. Oke. Enak banget itu, nggak perlu mikir-mikir aduh gue katakanlah pengirimannya harus tepat dalam jangka waktu tertentu atau dalam jangka 2 hari gitu ya. Nah kalau misalkan katakanlah ada terlambat sedikit nih gitu, itu juga bisa menyebabkan pencairannya agak mundur. Jadi maksudnya yang kategori yang 10 hari itu tadi, karena itu ada kayak kayak bagannya gitu loh Kak. Ada grafiknya gitu ya modelnya ya. Ada grafiknya gitu. Seller ini masuk yang 3 hari atau yang 10 hari gitu. Berarti ini juga penting harus diketahui oleh viewer semua yang saat ini sedang menyaksikan gitu ya, bahwa takutnya adalah kalau misalkan kita udah live di TikTok, kita udah jualan di TikTok Shop gitu ya, terus kemudian aku udah kirim tapi ke uangku nggak masuk, padahal ini kan uang harus digunain lagi, muter lagi. Gini itu dia juga cairnya nggak sesuai dengan nominal yang 10 hari itu tadi, paling ya sekitar 50-60% lah. Padahal besoknya masih ada lagi. Jadi misalkan di situ tertahan katakanlah sekitar 20-an, ya nggak langsung cair 20 pada 10 hari ke depan, enggak. Berarti kalau boleh kita sarankan adalah harus memiliki modal serep gitu ya. Mandiri ya. Bisa. Anda butuh modal boleh langsung kontak.
Bisa. Karena kan modelnya adalah ketika dia jualan di TikTok Shop, otomatis dia kan juga punya yang namanya kayak toko gitu ya, Toko, Kak. iya. Toko di dunia nyata Nah, gitu ya, iya. bukan di dunia maya. Nah, itu sebenarnya dari perbankan bisa untuk membiayai gitu sih, Kak. Jadi Stoknya memang harus aman, harus banyak. harus ready stock gitu ya. Oke, nah jadi seperti itu cara-caranya, kemudian apa namanya, cara kita jualan sama cara pencairan. Aku malah jadi bingung ya, Kak. cara penjualan sama cara pencairan. Nah, ngomong-ngomong sedikit nih, Kak, kita mengulas tentang omset ya atau keuntungan dari Kak Alvina sendiri di TikTok Shop. Jadi gini, kita harus sebelum bicara ke keuntungan, kita harus bicara ke biaya adminnya dulu. Oh, ternyata ada biaya administratif. Oh, kirain gratis. Oh no, saya kira ini gratis, ternyata enggak. Oke, baik. Nah, gimana biaya administrasinya apa aja? Administrasinya kan harus dihitungin tuh dari kita mau menentukan harga, karena kalau tiba-tiba harganya mau dirubah, nanti kan otomatis penjualannya kan jadi ngaruh tuh. Misalkan di situ udah terjual 1000 produk, Betul. hilang tuh Kak 1000 produknya gara-gara kita mengubah harga. Jadi mending tentuin harga dulu aja secara mateng. Oh, Ini biaya adminnya dia kan 2000 per paket. 2000 per paket. Plus 1% per harga produknya. Oh, Gitu. oke. Jadi katakanlah kita kasih contoh harga 100.000. Itu bukan per item ya, bukan per item ya Kak. Misalkan kan dia check outnya 3 item, lah itu bukan dikalikan 2000 kali 3 gitu enggak, tapi dia per paket. Jadi misalkan dia check outnya senilai 100.000, ya itu nanti sellernya dipotong 1%-nya kan berarti 1000, per paketnya 2000. Jadi paling ya biaya adminnya sekitar 2000 tambah 3000 lah. 3000 Itu biaya per admin. 100.000-nya biaya adminnya. Oke, berarti adalah Jadi biaya tentuin dulu aja. awalnya ya, awalnya. Itu kan ada jadi gini, kita lebih enak buka TikTok Shop itu dari PC. Karena kan kalau dari HP kan terbatas. Terbatas, Jadi, betul. enak tuh lewat PC karena kan di situ nanti ada program affiliate juga. Terus kita mau ngotak-ngatik diskonnya juga ada. Jadi langsung aja itu detailnya di PC. Misalkan harga produknya up dulu aja. Misalkan kita mau jualan baju, HPP-nya itu udah masuk di harga 50.000. Itu up aja 70.000. Nanti kasih harga coret karena kan balik lagi karena orang Indonesia ya. Kalau udah diskon, apalagi warga TikTok itu. Ya, jadi kalau yang namanya berarti konsumen atau seperti saya yang belanja gitu ya, berarti bener dong kalau misalkan ada diskon-diskon itu adalah sebenarnya udah diapin dikit gitu ya. Triknya bocoran dikit ya. Bener nih, Bocoran ini dikit, karena bocoran-bocoran ini penting banget, dan juga harus diketahui oleh calon calon seller, betul. Nah, selain promo, terus apa lagi yang harus kita perhatikan? Selain promo ya itu tadi sih lebih ke mungkin foto produknya ya Kak ya. Karena kan sekarang kalau di TikTok kan kebanyakan mereka lebih detailnya kan ke foto produknya ya. Jadi kalau bisa maksimalkan foto produk. Oke. Kita boleh sama jualannya sama-sama jualan misalkan daster. Baju. Tapi di sini saya foto produknya ada modelnya. Sama yang nggak ada kan kesannya Beda ya, beda. Harga nggak masalah. Yang betul. penting kan kita kelabuinya di foto produknya itu tadi sih. Jadi kalau misalkan sama-sama jual baju gitu ya, sama-sama jual baju, tapi yang di sini adalah pakainya manekin. Yang biasanya manekin itu tuh ya juga bodinya body asik gitu ya. Tapi kalau yang satunya adalah menggunakan langsung model dengan yang bodinya juga sama dengan manekin. Jadi kan ya kita milihnya lebih ke mending asli ya. Iya betul. Mending asli ya gitu ya. Nah itu jadi perlu banget untuk diperhatikan dan juga perlu banget untuk kita tahu gitu ya, untuk kita bisa mendapatkan cuan-cuan dan juga cuan. Nah selain itu Kak Alvina, apalagi yang harus dan juga perlu kita perhatikan sebagai kita calon penjual?
calon penjual, kita harus teliti dalam deskripsi produk. Deskripsi produk itu penting banget karena gini, saya pernah Kak tuh masukin di marketplace. Jadi kan saya jualannya modelnya paket usaha tuh. Nah di situ kan paket usaha daster. Di detail produknya nggak saya jelasin, LD-nya berapa nggak ada, panjangnya berapa nggak ada. Oke. Pikirku kita fokusnya ke live kan. Yes. Jadi udahlah nanti dijelasin aja di live. Di live. Karena saya pengen live. Betul. Nah di situ nggak ada, tiba-tiba dapet tuh pelanggaran. Anda menjual produk palsu. Tak pelajari. Ini apa yang palsu? Ternyata di deskripsi produknya harus diubah dengan detail. Ya kalau mau itu ya masukin aja LD-nya berapa harus dimasukin. Terus nanti dapatnya apa aja juga harus dimasukin gitu sih. Oke. Berarti benar-benar harus lengkap. Lengkap banget. Jadi selain kalau misalkan kepengen banget untuk nge-live, tunggu dulu, tapi harus ini dulu ya, harus ngisi dulu, ngetik dulu, harus detail. Oh iya gini, kita nggak boleh loh Kak, misalkan di deskripsi nanti ada tulisan free bonus daster, free bonus ini gitu, nggak boleh. Karena Kenapa? dikira itu penipuan. Jadi dari mananya penipuan, maaf belum. Jadi misalkan gini, beli 10 bonus 1 itu nggak boleh. Dikira kita melakukan penipuan. Ya kalau bonusnya itu dikirim, karena TikToknya itu memang security-nya memang ketat banget. Jadi mending kalau ada gitu masukin lebih aman di gambarnya. Jadi di gambar itu tulis aja beli 2 dapat 3. Beli 10 bonus 1. Nah itu lebih aman. Lebih aman karena bolak-balik tuh saya kena pelanggaran gitu. Setelah tak analisa, tak pelajari, ternyata ini di deskripsinya. Oke, berarti benar-benar harus detail ya. Detail. Itu lebih ngeri daripada poin sekolah. Bisa Kak, kalau ini harus. Jadi kalau zaman dulu kita sekolah ada raport sekolah, tapi kalau untuk saat ini ada raport TikTok ya. Nah itu memang harus diteliti banget itu. Raport TikTok shop. Jadi kita harus buka dulu raportnya aman atau enggak gitu ya. Nah gitu ya Kak, tadi untuk harus detail, harus lengkap dan lain sebagainya. Balik lagi, omsetnya berapa Kak? Pasti penasaran nih. Ya alhamdulillah lah Kak, kalau di TikTok sendiri bisa sampai 100 lah. Wow. Memang yang dijual produknya adalah daster. Satu macam daster sambung aja. Ada 2 sih, daster sambung dewasa sama anak. Tapi ya nggak menutup kemungkinan. Dulu saya live pernah dapat 20.000, 30.000. Ya memang harus teliti sih, telaten, lebih ke telaten sih, nggak menutup. Awalnya hanya 20.000. Tunggu bentar. Awalnya 20.000, 30.000, tapi sekarang setelah telaten sampai dengan 100 juta. Itu butuh berapa lama Kak? Iya. Langsung 6 bulan. 6 bulan untuk menstabilkan itu bisa sampai 6 bulan. Jadi saya harap kalau Anda belum melebihi dari 6 bulan, sabar saja dulu ya. Kita cari pasarnya dulu. Betul. 6 bulan terus kan bisa tuh. 6 bulan aku pernah di angka di bawah 100. Tiba-tiba turun cuman dapat 30.000, 40.000 itu juga pernah. Jadi nggak naik turunnya bisa drastis. Ya kembali lagi karena kita jualan ya Kak. Ya, jadi yang namanya dia bosen betul. Jadi nggak usah patah semangat yang baru pertama kali jualan di live itu. Kalau bisa tekuni live sama program affiliate dah, itu kuncinya itu murah dan stoknya banyak. Insya Allah bakal melejit. Amin, bakal dapat cuan gitu ya. Jadi pengen ya, aku jadi tertarik nih aku. Lumayan sebulan segitu. Sekarang jualannya kan tinggal nge-live. Kita jual barang murah, insya Allah lah. Kalau kita telaten lah pasti bisa. Dan semua barang bisa kita jual di situ. Bisa, semuanya bisa jadi duit di situ. Berarti tidak dari TikTok tidak mengeluarkan, dilarang jualan barang ini atau ini gitu enggak ya? Enggak. Semuanya bisa ya. Oke. Nah,
Kalau penting ya itu tadi, kalau misalkan kita jualan kan banyak tuh sekarang tas-tas lokal yang pakai brandnya Elf. Banyak kan, kalau itu kan pastinya kan nggak mungkin ori kan. KW Nah ya. itu harus di itu sih sensor nanti kalau ngomong gitu aja sih. Oke. Berarti hati-hati kalau misalkan untuk yang hobi ngejual barang-barang thrift gitu ya, ketika ada merek atau merek brand yang dari luar gitu ya, mending dikasih kode-kode aja, kode khusus. Jangan langsung disebutkan. Betul. Karena tidak kalau belajar dari tadi yang diceritakan bahwa tidak dikasih tahu kesalahannya apa, tapi tiba-tiba langsung dapat skor gitu ya Kak, dapat poin gitu ya. Nah jadi hati-hati sekali. Terus kemudian kita akan membahas, ini hari ini kita bahas yang namanya TikTok Shop aja ya. Betul, kita bicara tentang TikTok. Betul, tidak market share yang lainnya gitu ya. Nah Kak, kalau ketika jualan gini juga menganalisa nggak sih sebenarnya yang menyaksikan atau yang buka atau yang beli di TikTok Shop itu kisaran di berapa Kak? Oke, jadi gini, di TikTok Shop itu rata-rata biasanya kan dulu kesannya TikTok itu buat bocil ya, Betul. joget-joget gitu. Tapi sekarang enggak sih, kisaran usianya itu bisa di 20 sampai di usia 30-an. Jadi produk yang memang dibutuhkan untuk usia 20 sampai 30 tahunan itu pasti melejitnya lebih gampang daripada produk yang di atas itu atau di bawah itu. Oke. Berarti Karena penontonnya memang analisanya memang usia segitu 20 sih, sampai dengan 30. Iya, 20, 30, 35 lah Kak. sampai dengan 35. Tapi bisa juga kita jual produk-produk anak kali ya. Nah, Mungkin kan karena ada itu ibu muda ya. untuk anaknya. Betul. Itu kan efektif di usia segitu tuh. Betul. Jadi memang kita juga harus tahu pasar kita sebenarnya ya Kak ya. Nah, Kak awal kali kenapa memutuskan bisa, ini melenceng dikit ya. Kenapa bisa memutuskan untuk aku memilih jualan daster aja daripada aku jualan apa ya, blues atau apa sih yang menjuntai-juntai gitu. Kenapa harus memilih daster untuk yang dijual? Gini awalnya. Pertama kali dulu saya jualan online tuh udah 5 tahun ya. Jadi saya SMA itu udah saya jualan kosmetik dulu awalnya. Dari SMA ya? Dari SMA kelas 2 SMA itu, jadi pulang kan masih zaman ngehitsnya kosmetik kan itu kan. SMA kelas 2 itu pasti pulang-pulaan gitu terus kan, pulang sekolah pulaan terus COD gitu terus itu sampai saya kuliah di semester 1 sampai berarti kan 2 tahun sampai 3 tahun 2 sampai 3 jualan kosmetik. Nah habis itu di situ kan pandemi tuh Kak. Oke. Terus ada COVID tuh. Berarti kelihatan ya kalau misalkan di semester 1 aja setelah itu pandemi COVID, berarti kelihatan ya umur berapa gitu ya. Oke, Ya, terus ya. Kak. Nah di situ kan awalnya aduh pandemi nih kan, kosmetik nggak mungkin kan, orang buat makan aja kan udah susah. Betul. Apalagi Akhirnya buat kosmetik ya. nggak mikir itu Kak. Terus saya coba tuh iseng jualan masker. Saya ngambil pertama kali ngambil di orang. Itu saya pulaan, uangku kalau nggak salah sih itu tinggal 70.000 Kak. 70.000 dari sisa modal jual kosmetik kan, karena kan cuma pulaan diputerin yang penting jadi duit, bisa buat jajan, bisa buat bayar kuliah gitu kan. Kalau nggak salah tinggal 70.000 itu dapatlah masker kalau nggak salah 4 lusin. Tak jualin karena kan aku dulu jualannya di grup WA kan. Oke. Grup WA, jadi ada grup-grupnya. Nah itu tak jualin di situ. Alhamdulillah bisa laku tuh. Tiba-tiba namanya rezeki ya Kak, dapat pesanan dari pabrik. Mbak aku pesen nih 2.000 masker. Waduh, cari di mana kan zaman itu masker masih mahal. Langka, betul. Kan. Terus aku ya wis lah, nekat aja lah, bismillah pasti ada ini yang produksi segitu. Alhamdulillah ada tuh Kak, nemu. Aku ngehubungin cari-cari, pokoknya cari-cari supplier masker. Alhamdulillah nemu. Nah dari situ aku terus produksi sendiri maskernya, kan dapat keuntungan kan dari situ, uangnya tak puterin lagi buat produksi masker. Alhamdulillah dalam sehari itu penjualan bisa sampai 1.000 masker. Oke. Karena kan memang kebutuhan banyak banget ya. Jadi kalau
1000 masker itu wajar karena kan Betul. panik-paniknya ya orang itu. Panik buying. Oke. 1000 masker itu berjalan kalau nggak salah bisa 4 bulan Kak. Buat makan tuh 4 bulan jualan masker. Akhirnya dapat pesanan. Karena kan pesanan saya sendiri juga salah sih. Dia order, Mbak aku mau order nih 40.000 masker. Saking senangnya. Kebetulan kan ada modal juga buat produksi karena kan uangnya cuma diputerin buat produksi, buat makan, nggak mikir yang lain-lain, nggak beli yang lain-lain, bisa buat makan aja kan alhamdulillah. Nah, oke, tak bikinin 40.000 masker. Dia pesan sama saya. Salahnya kan harusnya ada tanda tangan ya Kak. Iya. Nominalnya gede. Betul. Tiba-tiba di cancel. Oke. 40.000 masker otomatis kan harus nalangin kan. Betul. Itu Padahal itu prosesnya udah dibuat. udah jadi. Oh, udah Nah jadi. lama kelamaan kan udah permintaan masker nggak terlalu banyak kan. Betul. Harga masker medis juga murah. Betul. Nah akhirnya ini nanti kalau tak jual kok harganya aku rugi banget karena HPP-nya aja 8.000. Harga maskernya paling dijual cuma ragu 2.000. Ruginya aja udah berapa persen toh Betul, Kak? Kan betul. kalau dijual bikin sakit hati. Betul, Nggak usah lah. betul. Akhirnya saya gini, udahlah bismillah. Itu tak bagiin aja. Kalau yang mau ya ambil aja. Yang penting buat kegiatan sosial jangan diperjualbelikan. Oke. Nah pada saat itu kan ada peristiwa gunung Ya. gunung yang meletus itu ya udah, akhirnya Oh. tak kirim buat kegiatan sosial. Udahlah nggak usah mikir untung ruginya, yang penting barangnya keluar. Betul. Terus pasti ada sisa lagi, sisa dana. Ya dari masker itu sisa 300.000. Tak buat pulaan daster Kak. Saya awalnya pulaan daster itu daster yang 10 ribuan itu tak foto tak jual, akhirnya bisa sampai sekarang. Oke, berarti memang berawalnya adalah tidak langsung dengan Nggak produk langsung, itu, karena berganti-ganti kan, produk. ganti produk. Tapi gini, kenapa saya milih daster juga karena orang kan di rumah pada saat Ya. itu ya memang masker kan nilai jualnya udah nggak terlalu Tinggi. kan, karena udah banyak Betul. sekali yang produksi. Betul. Tapi kan orang kerjanya pada saat itu masih di rumah, Betul. masih work from home ya. Nah itu apa sih yang dibutuhin? Daster. Nah itu tadi. Pasti ya kalangan menengah ke atas, menengah ke bawah pasti butuh pakai ya. daster karena kan nyaman Betul, gitu. betul. Jadi udahlah jualannya di situ aja. Betul, betul. Alhamdulillah sampai sekarang sih. Betul. Gitu. Jadi memang kita harus bisa yang namanya tahu dan juga Riset memanfaatkan peluang juga. Jadi kalau kayak gini itu aku harus jualnya apa ya? Ini berarti harus apa gitu ya? Benar-benar. Yang harus dibutuhkan Bukan apa Nah gitu. kita lihat aja. Ya itu tadi kepepet itu tadi jadi gini Kak. Tapi ke beberapa narasumber atau beberapa orang yang saya tanya, saya interview gitu ya, endingnya adalah memang awalnya dari kepepet. Kepepet itu tadi. Jadi kan apa-apa harus bisa. Betul. Harus piye caranya ya ini. Betul. Piye caranya ya ini gitu. Karena the power of kepepet itu akan menjadikan dan juga akan menimbulkan ide-ide kreatif Betul. gitu ya. Heeh. Jadi semangatnya itu kan jadi luar biasa kan. Betul. Tapi kadang orang juga yang melihat itu adalah ya ini sukses gini, tapi nggak mau terjun dari awalnya, nggak mau tahu gimana sih sebenarnya tuh awalnya agak sedikit menyedihkan, sedikit Sakit. membuat gitu ya. Prosesnya memang kalau usaha apalagi waktu bertahan waktu pandemi itu nggak semua orang bisa bertahan kan Kak. Betul. Yang sulit oke, kita bisa bikin usaha, saya bisa besok bikin usaha kosmetik, tapi bertahannya kita bagaimana marketingnya, bagaimana mengembangkannya itu yang sulit di itu. Betul. Konsisten itu tadi Kak, Betul. sulit sekali. Betul, kita memang harus berkonsisten dengan apa yang kita lakukan gitu kan. Jangan sedikit-sedikit ini salah deh. Aku harus ambil strategi ini, ganti ini. Nah, itu nggak bisa. Nah, jadi memang intinya adalah sabar dulu. Sabar dulu, Sabar prosesnya, ya. Nah, Kak,
kalau misalkan ini semua, dibalik ini semua ada tim atau hanya dilakukan seorang diri? Saya sama mama saya sih. Oh, Itu kan oke. cuma ada mama. Oke. Berarti nggak usah khawatir. Istilahnya 2 orang aja cukup gitu ya Kak. Iya. Jadi jangan keburu-buru untuk ngambil banget, ini, ngambil jangan. ini. Oh itu jangan Pak. Nah gitu kan. Tambah kemerungsung nanti kalau bisnisnya belum jadi. Jadi kalau bisa maksimalkan dulu. Kalau bisa dibantu keluarga tuh lebih enak Kak. Betul. Karena kan kalau bisnis belum matang kita udah ada pegawai, apalagi nanti kalau belum jadi gimana? Aduh, bayar ini, pulaan ini, apalagi mandek di TikTok. Iya, Jangan. mikir ya Kak, Mikir. pikirannya Lebih gitu ya. baik kalau bisa peran keluarga. Oke, Kalau enggak sih kalau memang butuh banget pegawai ya ambil aja yang enggak terikat lah, ambil aja yang freelance. Oke, karena memang balik lagi di TikTok Shop gitu, host-hostnya pun enggak ini kan, istilahnya freelance gitu kan. Freelance iya, jadi enggak tetap. Kan, dan bukan juga dari si pemilik usaha itu gitu kan, gitu. Tapi kalau bisa sih saran ya nih, kalau yang memang baru aja jualan, kalau bisa hostnya harus pemiliknya dulu, coba rasakan dulu. Oke. Jadi nanti kita ketika bicara ke timnya, oh kamu harus gini, beda rasa Kak. Kalau yang nge-live ownernya sama adminnya beda banget. Iya, beda. Sentuhannya kan beda. Betul. Sama kalau misal ada keputusan apa yang harus diambilkan ya karena owner ya, jadi langsung benar. gitu ya. Matangkan sendiri tuh dulu. Nanti kalau bisa stabil baru kita Cari orang pegawai. lain. Betul. Cari orang gitu ya. Oke, nah itu tadi. Jadi tadi kita udah bahas yang namanya aplikasi apa aja yang harus dibutuhkan, kemudian bagaimana cara kita mendaftar, kemudian bagaimana cara kita mencairkan uang yang ada di TikTok Shop, kemudian ada sedikit kilas balik apa ya istilahnya adalah pengalaman dari Kak Alvina sendiri gitu ya, bagaimana caranya kita bisa menjual produk-produk yang ada gitu ya. Nah Kak Alvina, sebelum Chandra mengakhiri perbincangan kita pada siang hari ini gitu ya, boleh dong dikasih closing statement dulu, kasih semangat dulu untuk kami kaum-kaum yang mencoba untuk berusaha menjadi pengusaha, berusaha untuk menjadi pengusaha gitu. Boleh silakan Kak. Aku kasih closing statement ya. Usaha itu bukan soal modal, tetapi kenekatan dan niat. Itu sih. Modal itu bisa sambil jalan, masih ada mandiri. Masih ada. Yang penting tuh tetap tekad sama kekuatan niatnya itu tadi, itu yang mahal Kak. Oke, kita punya modal uang, kalau kita nggak punya niat, nggak punya tekad, sama aja bohong. Betul. Semua modal tuh bisa sambil jalan, yang penting jalani dulu aja. Nanti apalagi kan ada yang namanya afiliasi, nah itu kan bisa tuh kita dapat keuntungan dari itu, bisa nanti kita baru bisa launching produk baru gitu. Jadi nggak usah nunggu aduh nggak punya modal, nggak usah, nggak berlaku di zaman sekarang. Karena sekarang kita jual sesuatu yang tanpa modal aja bisa ya. Bisa dong. Itu namanya kan reseller ya, kita dimodalin sama tokonya, cuman kita tinggal nge-live, tinggal bikin konten. Oke. Itu sih. Karena harga reseller juga beda ya. Beda. Dan kita juga bisa mengambil keuntungan dari situ. itu. Oke. Nah, itu tadi teman-teman followers ataupun yang sedang menyaksikan kita bincang-bincang kita pada siang hari ini. Jadi closing statement dari Kak Alvina adalah nggak penting modal. Jadi kalau misalkan kamu nggak punya modal ya nggak apa-apa, yang penting usaha dulu. Betul. Niat dulu sama nekat dulu. Tapi ya nekatnya jangan kenekatan gitu ya. Kebangetan. Ceklong ya. Jadi jangan kenekatan. Kalau niat itu harus wajib, tapi kalau nekat kita juga harus memperhitungkan seberapa besar nekat kita, ya, gitu betul. ya. Oke, boleh disapa untuk nggak disapa ya, maksudnya boleh pamitan dulu Kak Alvina untuk teman-teman ataupun followers yang sedang menyaksikan, silakan. Mandiri pokoknya luar biasa banget, banyak kesempatan yang diberikan kepada saya untuk
datang ke sini beberapa kali, pokoknya luar biasa banget. Terima kasih Mandiri, terima kasih Solo Technopark. Yes, jangan bosan-bosan Kak Alvina untuk boleh menjadi narasumber kita gitu ya. Karena setiap perjumpaan, setiap perbincangan meskipun narasumbernya sama tapi ilmunya beda. Kadang kita dapat yang ini kita dapat, besok kita dapat apa lagi yang baru lagi gitu ya. Pengalamannya kan. Pengalamannya beda. Oke, segitu aja berarti untuk para followers yang sedang menyaksikan kita pada siang hari ini, terima kasih buat waktunya dan juga semoga ilmunya dari Kak Alvina ini boleh membantu untuk kita yang sedang berusaha untuk nekat dan juga niat gitu ya. Jadi tetap semangat, tetap konsisten dan juga jangan ragu-ragu untuk berusaha. Akhir kata Chandra pamit, Kak Alvina juga pamit. Terima kasih, selamat siang dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.